Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jenny Rahumakai, dosen tetap di Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Peternakan dengan minat nutrisi dan makanan ternak. Saya mengajar mata kuliah Teknologi Industri Pengolahan Pakan. Teknologi Industri Pengolahan Pakan merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PTK 2022 berbobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 4. Pembuatan video ini merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP, khususnya aspek pembelajaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Teknologi Industri Pengolahan Pakan. Mata kuliah ini diberikan atau diajarkan sebagai upaya membekali mahasiswa dengan pengetahuan cara menerapkan teknologi industri pengolahan pakan yang menyangkut karakteristik khas bahan pakan dan bagaimana prinsip-prinsip pengolahan pakan. Selain itu, diajarkan juga tentang metode-metode pengolahan pakan, mekanisasi atau peralatan pengolahan pakan, proses produksi dalam industri pakan, serta mengetahui teknik pengemasan. Dokumen pembelajaran ini mencakup rencana pembelajaran semester atau RPS, rancangan tugas atau RP, dan rubrik penilaian atau RP. Mata kuliah ini terdiri dari terminologi, ruang lingkup dan manfaat teknologi industri pengolahan pakan, karakteristik khas bahan pakan atau substrat, dan prinsip-prinsip pengolahan bahan pakan, metode pengolahan atau pengawitan bahan pakan, prinsip dan metode pengolahan pakan suplemen, prinsip dan metode pengolahan pakan fermentasi, penggolongan industri pengolahan pakan, bahan pakan dan jenis serta kualitas bahan, mekanisasi atau peralatan industri pengolahan pakan, proses produksi dalam industri pengolahan pakan, serta teknik pengemasan produk industri pengolahan pakan. Capaian pembelajaran mata kuliah teknologi industri pengolahan pakan. Pertama, mahasiswa menguasai konsep dan tujuan manfaat teknologi industri pengolahan pakan berdasarkan sumber gizi pakan serta masalah ketersediaan pakan dan prinsip-prinsip pengolahan pakan secara mandiri. Kedua, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan cara pengolahan pakan serta mengoperasikan peralatan yang digunakan dalam industri pengolahan pakan. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknologi industri pengolahan pakan terkait
dengan penyediaan bahan baku dan cara pengemasan. Adik-adik mahasiswa, selamat siang. Hari ini Enci akan mengajar tentang mata kuliah Teknologi Industri Pengolahan Pakan. Materi tentang fermentasi. Di sini Enci akan mengajarkan prinsip pengolahan dan cara pengolahan atau pembuatan pakan fermentasi, juga fermentasi biji-bijian. Ini akan mulai tentang fermentasi. Fermentasi berasal dari bahasa Latin, yaitu fervere, artinya cairan yang menggelembung atau cairan yang mendidih. Fermentasi mempunyai arti berbeda bagi ahli biokimia dan ahli mikrobiologi industri. Kalau menurut ahli biokimia, fermentasi adalah perubahan-perubahan kimiawi yang terjadi atau pemecahan terada pada bahan organik. Sedangkan menurut ahli mikrobiologi industri, fermentasi artinya lebih luas dibandingkan dengan ahli biokimia. Menurut ahli mikrobiologi industri, fermentasi adalah menggambarkan setiap proses untuk menghasilkan produk, di mana terjadi pembiakan mikroorganisme. Jadi produk dari pembiakan mikroorganisme. Pengertian fermentasi yang berarti yang lain lagi, yaitu pengembangbiakan mikroorganisme, khususnya bakteri, ragi atau karier, dan kapang pada media tertentu yang aktivitasnya menyebabkan perubahan kimia pada substrat yang akan dilakukan fermentasi. Sampai di sini bisa kalian bisa mengikuti. Dan kalau begitu lanjut. Arti kata fermentasi menurut Bartol tahun 1987, fermentasi adalah perubahan kimia dalam bahan makanan yang disebabkan oleh enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroba, di mana enzim-enzim ini akan berperan merubah bahan makanan. Kalau menurut Minarno 1982, fermentasi adalah perubahan kimia dari senyawa-senyawa organik, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, baik dalam keadaan aerob maupun dalam keadaan anaerob, dengan bantuan kerja dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Fermentasi berfungsi meningkatkan nilai nutrien dari bahan asal yang kita gunakan, nata de coco, kecap, atau yogurt. Mungkin ada yang pernah lihat itu kan, tentang itu, ya. Sedangkan fermentasi media padat adalah fermentasi yang menggunakan substrat yang tidak larut tetapi cukup mengandung air, karena air akan digunakan oleh
mikroba untuk pertumbuhan dan untuk mendegradasi substran. Gimana? Boleh sampai di sini? Boleh ya, kita lanjut. Sifat fermentasi. Mempertahankan kemampuannya membentuk produk. Maksudnya, mikroba yang digunakan dalam fermentasi adalah mikroba yang memiliki kemampuan untuk memecah komponen yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna dan perubahan kimia yang dikehendaki dapat terjadi. Faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah media atau substrat, di mana media adalah tempat tumbuh mikroorganisme atau bahan yang akan dilakukan fermentasi. Contoh, untuk pembuatan tempe, media tumbuh mikroorganisme adalah kacang kedelai. Kemudian media sebagai zat makanan atau nutrien, yaitu media mengandung karbon, nitrogen atau energi yang akan digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan melakukan fermentasi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi fermentasi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi fermentasi adalah untuk pertumbuhan mikroorganisme adalah faktor yang mempengaruhi setiap spesies organisme yang ada mempunyai kisaran kondisi lingkungan dalam batas-batas toleransi, dan di luar batas itu mikroorganisme tidak akan tumbuh dan biodegradasi tidak akan terjadi. Faktor lingkungan pertama adalah suhu. Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu yang maksimal, minimal dan optimal. Suhu yang maksimal lebih dari yang maksimal, minimal dan optimal. Maksudnya, suhu yang maksimal adalah batas atas dari pertumbuhan, suhu yang digunakan untuk pertumbuhan. Di atas suhu maksimal maka mikroorganisme akan mati. Begitu juga suhu minimal, di bawahnya dari suhu minimal pasti mikroorganisme akan mati. Sedangkan suhu optimal adalah suhu yang memberikan pertumbuhan terbaik dan perbaikan diri tercepat dari mikroorganisme. Suhu fermentasi menentukan macam mikroorganisme yang dominan selama fermentasi. Mikroorganisme diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan suhu pertumbuhannya, yaitu golongan psikrofil, yaitu mikroorganisme yang tumbuh pada suhu dingin dan suhu optimalnya adalah 10 derajat sampai 20 derajat Celcius. Golongan mesofil adalah mikroorganisme yang tumbuh pada suhu sedang dengan suhu optimal adalah 25 derajat sampai 45 derajat Celcius.
air. Air dalam fermentasi berfungsi sebagai pelarut dan katalis dalam reaksi enzimatis. Air merupakan bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme. Karena tanpa air, mikroba atau mikroorganisme tidak akan tumbuh. Lama atau waktu fermentasi, menurut Butler dan kawan-kawan, bila suatu sel mikroorganisme diinokulasi pada nutrien agar-agar, pertumbuhannya yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, volume, dan berat sel. Waktu antara masing-masing pembuahan sel berbeda-beda tergantung dari jenis dan kondisi lingkungannya. Pada kondisi optimal, mikroorganisme akan membelah sekali tiap 20 menit. Jika waktu generasinya 20 menit pada kondisi yang cocok, satu sel dapat menghasilkan beberapa juta selama lebih lama. Oksigen. Setiap mikroba atau mikroorganisme membutuhkan oksigen yang berbeda untuk pertumbuhan atau untuk membentuk sel-sel baru dalam fermentasi. Misalnya ragi. Ragi akan tumbuh baik pada keadaan aerobik, tapi juga dapat melakukan fermentasi terhadap gula jauh lebih cepat dengan keadaan anaerobik. Sebelum melakukan fermentasi, harus diketahui dulu mikroorganisme yang akan digunakan karena kadar oksigen selama proses fermentasi sangat mempengaruhi hasil fermentasi. Berdasarkan penggunaan oksigen, fermentasi dibagi menjadi fermentasi aerobik dan anaerobik. Jauh bersifat aerobik, yaitu memerlukan oksigen. Kamil atau ragi bisa bersifat anaerobik dan juga bisa aerobik. Itu tergantung pada kondisi fermentasi yang kita kehendaki. Bakteri diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu aerobik fermentasi adalah pengaturan kondisi pertumbuhan mikroorganisme sehingga dicapai suatu keadaan yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu mikroba, media, dan lingkungan. Kita mulai dari faktor lingkungan yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yaitu pertama mikroba. Mikroba yang digunakan apakah bakteri, kapang, atau kamil. Kemudian media atau substrat. Media atau substrat adalah tempat tumbuh mikroba, di mana tempat tumbuh mikroba adalah bahan makanan yang mengandung nutrien seperti karbon, nitrogen, dan energi, dan faktor lingkungan. Juga faktor lain yaitu inokulum. Kita mulai dari faktor yang mempengaruhi fermentasi. Pertama, mikroba. Mikroba yang digunakan dalam fermentasi adalah mikroba yang tumbuh cepat di dalam substrat
yang lingkungannya cocok serta mudah dibudidayakan dalam jumlah besar. Kemudian mikroba yang digunakan dalam fermentasi adalah mikroba yang tidak menghasilkan racun. Dan mikroba yang digunakan dalam fermentasi berada dalam keadaan aktif sehingga dapat mempersingkat fase fermentasi. Dan mikroba yang digunakan dapat mempertahankan kemampuannya membentuk produk. Artinya, mikroba yang digunakan dalam fermentasi memiliki kemampuan untuk memecah komponen yang kompleks menjadi komponen atau zat-zat yang sederhana sehingga mudah dicerna dan mudah untuk merubah bahan pakan sehingga terjadi perubahan kimia yang dikehendaki. Penyediaan oksigen bahan aerobik fakultatif, tumbuh dengan oksigen cukup dan juga dapat tumbuh secara anaerob. Anaerob tidak tumbuh pada keadaan yang tidak ada oksigen, dan anaerobik fakultatif tumbuh jika ada oksigen, tapi dapat juga tumbuh secara aerob. Ilmu fermentasi. Ilmu fermentasi adalah faktor lain yang mengaruhi fermentasi, di mana inokulum merupakan bahan yang penting dalam pembuatan makanan terfermentasi, karena inokulum merupakan sumber mikroba yang diperlukan untuk fermentasi. Tanpa menggunakan inokulum pada pembuatan pakan fermentasi tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan, bahkan mengalami kegagalan. Inokulum juga dapat merupakan alat untuk mempertahankan mutu pakan fermentasi. Inokulum fermentasi harus dalam kondisi yang sehat, tersedia cukup sehingga dapat menghasilkan inokulum dalam takaran yang optimal. Inokulum harus bebas terkontaminasi, dan inokulum harus berada dalam bentuk morfologi yang sesuai. Contoh pembuatan fermentasi pakan biji-bijian. Fermentasi biji kecil. Biji kecil mengandung anti nutrisi HCN atau yang biasa disebut sebagai racun biru, hidrogen cyanida. Merupakan produk hidrologis dari senyawa glukosida, siaponik dalam tulang. Asam cyanida atau racun biru merupakan produk hidrolisis dari senyawa glukosida cyanogenik yang merupakan racun yang akan menghambat proses respirasi, dan pada kondisi akut dengan dosis 0,5 sampai 3,5 miligram per kilogram berat badan ternak menyebabkan kematian. Proses fermentasi biji kecil. Pertama, biji kecil dihaluskan menjadi tepung, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu
55 derajat Celcius selama 24 kali. Tepung biji kecipir dihomogenikan dengan cara diaduk, kemudian disterilisasi. Dan untuk trichoderma maculidae ditambahkan NaCl 0,85%, dicampurkan ke dalam tepung biji kecipir dan disterilisasi dan dihomogenikan dengan cara diaduk. Kemudian masing-masing ditimbang sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan ketebalan 2 cm dan dilumbangi agar tercipta suasana aerobik. Kemudian diinkubasikan dalam ruang fermentor pada suhu 30 derajat Celcius selama 7 hari dan dikeluarkan dari fermentor. Kemudian dikeringkan, digiling dan diayak, maka terdapat di produk tepung biji kecipir fermentasi. Dikira sampai di sini dulu penyampaian materi dari Terima kasih atas perhatian adik-adik siswa.